Halo Pak dosen dan teman-teman, selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Jen Saetapi, NPM saya 12414201200102. Kelas B, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Saya dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagian sel eukariotik dan fungsinya. Sebelum kita masuk pada bagian sel eukariotik dan fungsinya, kita harus tahu apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Umumnya sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada prokariotik. Sel eukariotik ini dapat ditemukan pada organisme multiseluler, terdapat pada kingdom prioritas, fungsi, plantea, dan animalia. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitoskeleton yang kuat. Bagian-bagian sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan yang terakhir yaitu mikrotubulus. Materi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif permeable, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran sel atau membran plasma tersusun dari molekul lemak. Ada dua lapis terdapat di bagian tengah membran dan protein yang terdiri atas protein perifer atau protein tepi dan protein integral. Protein perifer menyusun tepi luar dan dalam membran. Protein integral menembus ke dalam dunia lapisan lemak. Tebal membran plasma antara 5-10. Berikut ini saya akan menjelaskan fungsi dari membran sel. Pertama yaitu membran plasma berfungsi mempertahankan isi sel. Yang kedua, membran plasma bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Yang ketiga, proses terjadinya biokimiawi, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Bagian yang keempat sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang kelima, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Berikutnya sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Padatan sitoplasma mempunyai sifat fisik yang berubah-ubah karena mengandung protein, dapat berupa fase sol atau cair dan fase gel atau padat yang tergantung kondisi sel. Cairan sitoplasma disebut sitosol. Cairan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu larutan koloid dan suspensi. Apabila zat terlarut berukuran 0,01 mm disebut larutan. Jika berukuran antara 0,01 mm kurang 0,1 mm disebut koloid, dan jika berukuran 0,1 mm disebut suspensi. Berikut ini fungsi dari sitoplasma. 1. Merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contoh, pembentukan energi, sintesis asam lemak,
asam amino, protein, dan nukleotida. 2. Sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Fungsi yang ketiga yaitu sitoplasma di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Yang berikutnya nukleus. Nukleus adalah otak dari sel atau nukleus, disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Nukleus terdiri dari 3 bagian, yaitu membran nukleus atau selaput inti yang merupakan bagian terluar sebagai pemisah sekaligus pertukaran molekul dengan sitoplasma. Nukleoplasma atau matrik nukleus merupakan cairan inti dalam nukleus yang berada senyawa kimia kompleks dan nukleus. Anak inti yang merupakan bagian terbesar dari nukleus menyusun ribosom. Berikut ini fungsi dari nukleus dalam sel eukariotik. 1. Memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel. Beberapa organel, mitokondria dan kloroplas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas sangat banyak DNA sel terdapat di dalam nukleus. Yang kedua, membuat semua RNA termasuk RNA ribosom. Fungsi yang ketiga yaitu menyalin DNA sel, utama melalui pembelahan sel. Berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma dalam kurung sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma yang ditempeli ribosom. Kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Berikut ini fungsi RE retikulum endoplasma. 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensistensi lemak dan kolesterol, transportasi molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Fungsi yang ketiga yaitu menetralkan racun atau detoksifikasi retikulum endoplasma dalam sel hati. Yang berikutnya yaitu ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel. Pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar, penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai mensintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Struktur yang berikut yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan
hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada sel tumbuhan organel ini disebut peptidozom. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Kompleks Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran, berbentuk kantong pipih berupa pembuluh, gelembung kecil, atau bentukan seperti mangkok. Berikut ini fungsi dari kompleks Golgi. Yang pertama, pusat pengolah untuk material yang kemudian dikemas dan distribusikan pada organel-organel atau diekspor dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, membentuk glikoprotein untuk membawa keluar sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang dikeluarkan sel. Yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang berikut yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nukleus, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau untuk kebutuhan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan lisosom. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang berikutnya, badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glikosisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom selain bertugas memecah hidrogen, peroksisom juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga proses respirasi. Glikosisom hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glikosisom berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Proses metabolisme lemak menghasilkan enzim yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Yang berikut yaitu mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi, seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Mitokondria tersusun dari kristal atau tonjolan perluasan dan membran dalam, dan matriks mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan, dalam kurung C6H12O6
tambah O2 dan CO2 tambah H2O dan energi degenerasi serta transfer elektron. Struktur yang berikutnya yaitu kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 dan tebal 5-4. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigment fotosintesis dan stroma. Klorofil atau sat hijau daun berperan dan menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran. Dalam kloroplas dibatasi membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Struktur yang berikut yaitu sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari suatu lapis silinder yang di dalamnya terdapat mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung dua sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Yang terakhir yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 25 mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindle yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk penyusun sentriol, flagella, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai gerakan pada sel. Baik Pak dan teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai bagian sel eukariotik dan fungsinya. Sekian dan terima kasih.